Shalom semuanya, mari kita bersama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengnya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom pasukan Tuhan. Wow, semuanya keren-keren, hebat-hebat. Kalita mau, ya, Kalita di sini mau tanya, siapa di sini yang udah pengen ketemu sama Tuhan Yesus? Saya. Siapa di sini yang udah siap muji nyembah Tuhan? Saya. Siapa di sini yang siap menari buat Tuhan Yesus? Saya. Kalau gitu kita mau panggil ya Kak Esra ya. Boleh banget, panggil Kak. pasukan kesayangannya Tuhan. Bener. Kita mau panggil pasukan kesayangannya Tuhan. Ayo sekarang siap-siap semuanya, posisi siap gimana pasukan? Papa mama juga ya. Yuk Kak Esra siap-siap. Oke, siap. Pasukannya Tuhan. Yes, yes, yes. Aku pasukan kesayangan Tuhan. Ayo kasih tepuk tanganmu pasukan. Boleh sambil lompat juga ya. Kau berbuah. Ayo sama-sama katakan. Oh, 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 oh. Yesus pokok. Dan kita siapa pasukan? Dan kita caranya. Ayo lebih semangat lagi. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya.
Apa pasukan? Kita caranya tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Siapa? Pasti kau berbuah. Yesus cintaku. Ayo tunjuk sebelahnya. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Siapa? Pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cintakan. Ayo sama-sama katakan. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Kita juga ya Kak? Pasti pikir yang kita pikirkan itu yang baik-baik. Yang baik-baik, yang Tuhan Yesus senangi ya Kak? Ya betul banget. Oke, benar Kalau banget. gitu kita mau ajak adik-adik di rumah Kak. Begini dulu bikin 2 jempolnya. Oke, coba jempolnya semua ke depan. Ya betul, papa mama juga ya. Ya yuk sambil digoyangin badannya. Oke, kita mau lebih semangat lagi memuji Tuhan ya Ya. Kak? Ayo, jangan sambil cemberut ya, tapi berikan senyummu buat Tuhan. Semuanya bersuka cita. Wow, keren-keren banget. Siap-siap pasukan. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, pikirkan semua. Kira-kira apa lagi ya pasukan ya? Semua yang suci, semua yang manis dan sedap didengar, pikirkan semua. Ayo sambil lompat. Sukacita dalammu, hilangkan resahku, hatiku, jiwaku menyembahmu. Kau sumber kuatku, damaimu sertaku. Haleluya, terpujilah Allahku. Ayo sama-sama katakan semua yang benar. Mana jempolnya? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, pikirkan semua.
hatiku, jiwaku menyembahmu. Kau sumber kuatku, damaimu sertaku. Haleluya, terpujilah Allahku. Ayo lebih semangat lagi. Sukacita dalammu, Sambil kasih tepuk tangan. hilangkan resahku. Hatiku, jiwaku menyembahmu. Kau sumber kuatku, damaimu sertaku. Haleluya, terpujilah Allahku. Sambil lambaikan tanganmu. Haleluya, terpujilah Allahku. Haleluya, terpujilah Allahku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kak Esra, sebelum kita duduk kita mau lompat. Haleluya. Oh, sambil sorakan haleluya ya, Kak. Oke. Siap-siap ya pasukan ya, kita mau lompat ya. Mama papa juga ya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wah, oke, pasukan boleh duduk, mama papa boleh duduk. Oke, mari kita siapin hati kita, pikiran kita untuk lebih sungguh-sungguh lagi menyembah Tuhan ya, pasukan. Siapa di sini yang udah siap untuk ketemu Tuhan Yesus, boleh angkat tanganmu. Yang udah rindu ketemu sama Tuhan Yesus, angkat kedua tanganmu. Wow, oke, kita mau undang Tuhan Yesus hadir saat ini di tengah-tengah kita, pasukan. Ayo sekarang tenangin pikiranmu, hatimu, kita mau fokus sama Tuhan Yesus, pasukan. Semuanya gak ada yang main-main lagi, gak ada yang bercanda lagi. Boleh pasukan tutup matanya yuk. Fokusnya sama Tuhan Yesus aja ya. Ya Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita mau bilang Tuhan Yesus baik banget dalam hidup kita. Dengan sungguh-sungguh katakan pasukan. Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa-Ku ciptakan. Sekali lagi kita mau nyatakan kebaikan Tuhan. Yuk. Bapa Engkau baik, Kau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu Kau baik, selalu baik kepadaku, Bapa-Ku ciptakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku ciptakan. Pasukan lebih sungguh-sungguh lagi katakan. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik,
Sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cintamu, memujimu, aku memuji, sembah Dia, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta, lebih lagi katakan, aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cintakan. Angkat kedua tanganmu, katakan pasukan, aku memuji, sembah Dia, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cintakan. Dari dalam hatimu katakan lagi pasukan, aku memuji. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengahmu pasukan, menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cintakan, aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cintakan, Bapakku cintakan, Bapakku cintakan, Bapakku cintakan. Mari sembah Tuhan, Kami menyembahmu ayo Tuhan. pasukan, kita sembah Dia. Haleluya. Naikkan penyembahanmu yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya Tuhan, Kau baik Tuhan bagi setiap kami, ya Bapa. Kau sungguh baik Tuhan Yesus, terima kasih. Oh haleluya. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Ayo pasukan, ayo mama papa, naikkan penyembahanmu, naikkan ucapan syukurmu buat Tuhan Yesus. Karena kasih-Nya besar dalam hidup kita, karena kesetiaan-Nya yang gak pernah berakhir dalam hidup kita pasukan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh Bapa, Kau baik Tuhan. Yesus, Sangat baik. terima kasih Terima Tuhan. kasih. Oh haleluya. Haleluya. Oh Tuhan. Terima kasih.
Ayo pasukan, angkat suaramu yuk, sembah Dia. Tuhan Yesus hadir saat ini di tengah-tengah kalian pasukan. Tuhan Yesus hadir di setiap rumah-rumah. Ayo kita senengin hati Tuhan. Kita kasih penyembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus pasukan. Kami menyembah. Kasih kata-kata yang terindah, yang termanis buat Tuhan Yesus pasukan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk cinta-Mu yang besar bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Kau gak pernah tinggalin kami Tuhan. Ayo pasukan yuk, sembah Dia pasukan. Mulai angkat suaramu, gak usah pikirin sebelahmu pasukan. Sekarang fokusnya cuma sama Tuhan Yesus aja pasukan. Dia mau dengar penyembahanmu. Ya sembah Dia. Lebih lagi pasukan, keluarkan suaramu. Kami muliakan Tuhan Yesus. Kami cinta Engkau Tuhan. Kami sayang Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Oh ya ralaba syanda ya ralaba 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 ralaba. Kia ralaba 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 ya Tuhan Yesus. Ya ralaba syanda ya ralaba 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 ralaba. Kia ralaba 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 ralaba. Ayo pasukan, mari kita lebih lagi sembah Dia. Katakan, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Yes, sing like never before, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Lebih lagi pasukan, dengan kuat katakan, angkat tanganmu. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Yes, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sorakan haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya ya Tuhan, setiap pujian, setiap penyembahan kami, Engkau bertahta di atasnya. Bahkan Engkau tersenyum ya Tuhan atas segala pujian kami. Sekarang kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan, amin. Sekarang kami ingin berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami terhadap pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Hai, selamat tahun baru 2022. Wow, 2022 itu adalah the year of new paradigm. Artinya paradigma yang baru. Oke? Nah, kalau yang disebut paradigma itu artinya cara pikir yang sesuai Alkitab. Nah, sekarang kakak mau cerita nih adik-adik. Tahu nggak? Sebelum kakak mau cerita, kita doa dulu. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami rindu di tahun yang baru ini kami mengenal cara pikir-Mu lebih lagi. Dan biarlah Roh Kudus yang akan membantu kami untuk berpikir sesuai dengan cara pikir Kristus. Kalau kami mau mulai mendengar isi hati-Mu, biar kami duduk yang manis. Siapkan hati, kami terima dan sambut firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, karena ini adalah tahun yang baru, maka kakak mau ngingetin lagi nih sama kamu. Tahu gak sih bahwa kita semakin mendekati hari-hari di mana kedatangan Tuhan semakin dekat. Salah satu ciri kedatangan Tuhan semakin dekat yaitu kegerakan atau kuasa Roh Kudus dicurahkan besar-besaran. Artinya apa lagi ya? Artinya seperti yang di kitab Yoel ngomong. Pada hari-hari akhir, Roh Kudus tercurah atas semua manusia. Nah, kakak mau tanya nih. Kakak mau tanya sama kamu. Kalau nenek-nenek ompong manusia bukan? Manusia. Pinter. Kalau om-om yang jenggotan, kumisnya gini, manusia bukan? Manusia. Kalau anak kecil yang suka ngompol, manusia bukan? Ngompol. Manusia. Walaupun dia ngompol. Berarti yang namanya manusia, semuanya itu adalah tempat kediaman Roh Kudus. Karena 1 Korintus 6 ayat 19 bilang begini, tidak tahukah kamu bahwa kamu manusia adalah bait Roh Allah. Bahwa Roh Allah tinggal di dalam kita. Berarti begini, kakak ulangin ya. Di hari-hari akhir Roh Kudus tercurah atas semua manusia. Karena manusia adalah tempat kediaman Roh Kudus. Di hari-hari akhir Roh Kudus tercurah atas semua manusia. Karena manusia adalah rumahnya Roh Kudus. Nah, sekarang kakak mau tanya nih. Siapa di sini yang mau jadi tempat kediaman Roh Kudus? Angkat tangannya. Bagus. Kalau kamu ya jadi tempat kediaman Roh Kudus, kamu akan diperlengkapi dengan kuasa. Dan kuasanya itu enggak cuma sekedar kuasa yang biasa-biasa aja,
Tapi itu akan menjadi kuasa yang super power. Tapi untuk itu, kalau kita jadi manusia yang diperlengkapi Roh Kudus punya kuasa, berarti kita akan menjadi prajurit yang luar biasa di dalam Kristus. Kalau satu prajurit luar biasa, ketemu prajurit lagi, lama-lama jadi pasukan. Nah, sekarang kita perlu tahu dulu nih, pasukan yang sekarang ini nih, kira-kira kamu termasuk pasukan yang seperti apa? Yuk, kita cari tahu ya. Kamu pasukan yang mana ya? Apakah kamu pasukan yang ini? Klik. Nah, apa itu, Kak? Apa itu ya? Oh, itu manusia atau bukan? Manusia atau bukan? Bukan. Itu bukan tengkorak, Dek. Itu tulang-tulang yang berserakan. Seperti yang terjadi di dalam firman Tuhan, di dalam Yehezkiel 37. Ceritanya Nabi Yehezkiel ditanya sama Tuhan gini, "Hai hambaku, dapatkah tulang-tulang ini?" Jadi Yehezkiel nih diperlihatkan di satu lembah, isinya tulang melulang yang udah mati. Artinya itu apa sih? Kuburan. Yang ada cuman tulang-tulang berserakan. Ada tengkorak tuh tulang kepala, Dek. Di situ ada tulang tangan, tulang kaki, itu tulang-tulang semua berserakan. Nabi Yehezkiel dibawa sama Tuhan, terus dikasih lihat. Lalu Tuhan tanya, apakah bisa tulang-tulang ini dibangkitkan? Lalu firman Tuhan berkata, berfirmanlah atas tulang-tulang kering itu. Nah gitu, Dek. Jadi Nabi Yehezkiel disuruh mengucapkan firman, berhembuslah Roh Kudus, kan gitu. Cuma kakak kan tadi kasih tahu, Roh Kudus tercurah atas manusia. Kalau tulang-tulang kayak gini manusia bukan. Manusia bukan. Ayo coba pikir. Bukan. Kalau itu bukan manusia itu apa, Kak? Itu udah bukan manusia, itu udah tulang-tulang doang. Berarti itu udah bukan manusia mati lagi, Dek. Udah bekasnya doang. Dulu pernah manusia. Nah, kalau kamu jadi pasukan tulang kering doang kayak gini nih, mati nih. Pertama-tama itu jelas. Artinya gini, kamu tidak mengenal Kristus. Kamu tidak mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu. Sebab kalau kamu jadikan Tuhan sebagai Juru Selamat kamu memperoleh hidup. Nah, kalau hidup itu namanya manusia. Kalau mati bukan manusia. Jadi kayak tulang-tulang begini nih, tulang kering. Ih, siapa yang mau jadi tulang kering? Satu, gak bisa diatur, berantakan. Dua, gak mau diatur, so tahu. Tiga, enggak bisa diatur, mau-maunya sendiri. Itu namanya pasukan tulang kering. Yang berikutnya, ting, pasukan kerangka, bukan pasukan tengkorak. Sekali lagi kakak kasih tahu, tengkorak tuh kepalanya. Ini nih kalau ada kepalanya yang seperti ini namanya kerangka. Itu artinya tulang-tulangnya kan udah nyambung nih, Dek. Udah nyambung tersusun. Tapi kalau tulang kayak begini, pasukan tulang kerangka, manusia bukan. Manusia bukan. Bukan. Ini bukan manusia. Bagaimana mungkin Roh Kudus bisa tinggal di dalam tulang kerangka? Kalau pasukan jenis kayak tulang seperti ini, itu adalah kurang sungguh-sungguh. Enggak mau sungguh-sungguh mencari Kristus. Dia tahu Tuhan Yesus, tapi cara hidupnya seperti orang dunia. Dia tahu Kristus, tetapi hatinya kering. Dia beribadah,
tetapi dia tidak menemukan Kristus. Nyanyinya gak ada rasa, jadi males-malesan, gak mau nyembah, apalagi doa, apalagi baca Alkitab, gak mau. Gak baca Alkitab, cara pikirnya gak bakal baru. Kakak kasih tahu ya, gak baca Alkitab, cara pikirnya gak bisa baru. Nah, itu kalau kamu pasukan tulang kerangka. Kalau yang ini gimana Kak? Klik. Wah, pasukan apa itu ya? Oh, itu pasukan daging. Maksudnya apa Kak? Coba kamu lihat. Kan dia udah gak bentuk tulang kerangka, udah ada dagingnya, udah ada uratnya. Namun belum ada kulitnya. Coba kamu lihat. Kalau belum ada kulitnya, di atas kulit itu kita baru bisa taruh baju deh. Kalau enggak, kamu bisa kebayang enggak? Kalau daging enggak ada kulitnya, perih kan? Kalau kita jadi pasukan daging, itu bicara anak-anak Tuhan, pasukan-pasukannya Tuhan, yang udah kenal Kristus, tapi yang memimpin hidupnya adalah dagingnya. Contoh ya. Tahu nggak baca Alkitab penting? Tahu. Ayo baca Alkitab. Iya, tapi daging aku ngantuk. Tahu nggak berdoa penting? Penting. Kamu berdoa ya? Iya, tapi daging aku males. Tahu nggak kita harus berpuasa? Tahu. Puasa ya? Oke. Tapi daging aku lapar, maunya makan. Gimana? Nah, kalau kita jadi pasukan daging kayak gitu, yang mimpin dagingnya. Jadi akibatnya apa? Kalau pasukan daging yang mimpin dagingnya, yang mimpin bukan Roh Kudus. Sebab daging nggak bisa memimpin kepada hidup, Dek. Tapi Roh Kudus bisa memimpin kepada hidup. Nah, kalau yang terakhir ini nih, klik. Titing. Apakah itu? Yes. Wih, pasukan lengkap. Ceng, 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 siap. Itu kumpulan prajurit-prajurit hebat. Tahu nggak kenapa? Karena mereka udah tumbuh kulitnya, mukanya ada bentuk. Kalau yang tadi kan mukanya nggak ada bentuk kan, urat-urat doang. Mau punya temen urat-urat doang begitu? Nggak mau kan? Kalau ini dong, ada kulitnya. Terus ada apa lagi? Oh, bisa dipakai baju. Terus bisa dipakai apa lagi? Perlengkapan senjata. Helm. Baju jira. Kasut. Pegang senjata. Pegang apa lagi? Perisai. Cakep. Nah, waktu kita diperlengkapi, kita siap, benar-benar seperti manusia yang hidup, ditambah hembusan Roh Kudus. Apa yang terjadi? Roh Kudus turun di atas kita, seling, seperti janjinya. Roh Kudus turun atas semua manusia. Kenapa manusia, Kak? Kenapa kalau bukan manusia? Sebab firman Tuhan bilang, sebab manusia tempat kediaman Roh Kudus. Nah, Roh Kudus tercurah. Kita menjadi pasukan yang hebat, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kita menjadi hidup dengan cara Roh Kudus. Kita mulai berpikir dengan cara pikir Roh Kudus. Nah, jangan lupa, kan tadi kakak bilang, the year of new paradigm. Paradigma yang baru, yaitu cara pikir yang sesuai dengan Alkitab. Yaitu cara hidup yang dipimpin oleh
Roh Kudus. Dan cara hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Siap? Siapa di sini yang mau cara pikirnya baru? Angkat tangannya. Wah, benar ya? Oke, siap-siap ya. Sekarang tutup matanya. Lipat tangannya. Kakak mau berdoa. Dengar ya. Kita mau bangkit tahun ini menjadi prajurit-prajurit yang gagah perkasa. Prajurit yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Prajurit yang menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Sehingga kita punya cara pikir yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, pertama-tama yang rindu angkat tangannya. Taruh di kepala kamu, Dek. Pegang kepalanya. Kakak mau berdoa. Bapa di dalam surga, jamah adik-adikku Tuhan, jamah anak-anak yang hari ini Tuhan sedang menyaksikan tayangan ini, jamah Tuhan papa mama yang sedang menyaksikan tayangan ini, jamah keluarga-keluarga yang sedang beribadah saat ini, Engkau jamah, Engkau buat Tuhan di tahun di mana paradigma yang baru itu turun atas setiap anak-anak, atas papi mami, atas seluruh keluarga. Cara pikir yang dituntun oleh Roh Kudus, cara pikir dari hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus turun dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus saat ini juga turun. Sehingga di tahun ini segala sesuatu yang membuat kami sakit, yang membuat kami gagal, yang membuat kami tidak bisa mengampuni, yang membuat kami marah, yang membuat kami sedih, semuanya itu bisa dihalau oleh cara pikir yang diberikan oleh Roh Kudus. Cara pikir yang memimpin, cara pikir yang menghibur, cara pikir yang menguatkan, dan yang membawa damai sejahtera. Terima saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Memasuki tahun 2022, ada Roh Kudus yang memimpin hidupmu. Ada Roh Kudus yang mulai menuntun kamu. Terima, kamu dan seisi rumahmu, terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami minta Tuhan, Roh Kudus menjamah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus turun. Terima. Biarlah kecerdasan turun atas kamu, Dek. Terima. Hikmat, hati yang mudah diatur, lembut, mudah mengampuni, turun dalam nama Yesus. Terima. Cara pikir yang baru turun. Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Memasuki tahun ini, kekuatan, kesehatan, sukacita, damai, sejahtera menuntun, memimpin. Terima. Dalam nama Tuhan Yesus, terima. Papi mami, terima. Berkat atas anak-anakmu, berkat atas rumah tanggamu, turun sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan darah Kristus sempurna atas kamu dan keluargamu. Terima kasih Bapa. Aku menyerahkan Tuhan semuanya ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, selamat memasuki tahun 2022. Tahun paradigma yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.
Teman-teman, waktunya kita mengatakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa dan bergerak memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan selama-lamanya. Happy birthday pasukan Tuhan yang berulang tahun di bulan ini. Wow, kasih Tuhan Yesus berlimpah-limpah atasmu ya. Yuk sama-sama kita semua bagi pasukan Tuhan yang berulang tahun, papa mama juga yang lagi ikutan ibadah online hari ini, dan semua adik-adik, semua pasukan Tuhan, yuk mari kita sama-sama berdoa ya untuk teman-teman kita yang berulang tahun di bulan ini. Siapkan hatimu, berikan berkat untuk teman-teman kita yang berulang tahun. Oke? Yuk sama-sama kita doa yuk. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk teman-teman kami yang berulang tahun di bulan ini. Terima kasih Tuhan untuk umur panjang, untuk kesehatan, untuk hebatnya Tuhan Yesus di dalam hidup mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai mereka semua, memberkati mereka semua berlimpah-limpah, dan juga papa mama mereka. Tuhan memberkati dengan terlimpah-limpah. Biarlah cintanya Tuhan terus atas mereka semua yang berulang tahun di bulan ini, dan juga melingkupi setiap keluarga mereka, setiap papa, mama, kakak, adik mereka. Tuhan pelihara. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Happy birthday pasukan Tuhan Yesus.